rasa cemburu yang dimiliki oleh orang yang mencintai kepada orang yang dia cintai. Ibnul Qayyim memberikan definisi cemburu, al-ghiratu an yakraha ma yakrah wa yagharu idza usiya mahbubuh wa antuhikat hurmatuh wa dhiyya amruh. Ghirah itu, sifat cemburu itu adalah engkau benci seluruh yang dia benci. Engkau benci apabila dia diingkari dan kehormatannya disepelekan dan perintahnya tidak ditaati. Ikhwani fid din, al-hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semakin kuat keimanan yang ada pada jiwa seseorang, semakin sempurna keimanan yang ada pada dirinya, semakin dia cemburu kepada agama Allah. Semakin dia benci seluruh yang dibenci oleh agama Allah. Semakin dia tidak senang ketika ada maksiat beredar. Semakin dia benci ketika hukum-hukum Allah disepelekan. Semakin dia tidak senang kalau perintah Allah tidak didatangi. Alhamdulillah, ketika Rasulullah SAW dilecehkan dan disepelekan oleh orang kufar, kaum muslimin seantero dunia memperlihatkan kecintaannya kepada Rasul SAW. Dan itu saya yakin semua kita melihat dan mendengar masalah itu. Akan tetapi akan timbul sebuah pertanyaan bagi orang-orang yang cintanya lurus kepada Rasulullah SAW. Wahai kaum muslimin, kenapa hanya ketika Rasulullah dibuat sebuah karikatur baru kalian timbul rasa cemburu kalian terhadap Rasulullah SAW? Kenapa ketika maksiat beredar nyaris tidak ada kecemburuan tersebut terbesit di dalam hati kalian? Bahkan kalian gembira, bahkan kalian senang dengan melaksanakan kemaksiatan tersebut. Senang dengan pergaulan-pergaulan bebas. Senang dengan kehidupan-kehidupan malam. Gembira ketika diskotik semakin banyak dibuka. Rajin berziarah ke mal. Ini membuktikan bahwa kecintaan belum lagi pada sasaran. Karena seharusnya kecintaan kepada Rasulullah bukan mutlak cinta kepada zatnya. Akan tetapi kecintaan kepada Rasulullah adalah kecintaan kepada zatnya dan kepada perintah dan larangannya. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin yang mencoba untuk cemburu kepada Rasulullah ketika karikaturnya dibuat dan beliau disepelekan oleh orang, mencobalah kalian untuk cemburu ketika syariatnya dilecehkan, ketika perintahnya tidak diindahkan, dan ketika larangannya ditabrak dan diterobos oleh manusia. Baru kalian bisa benar-benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah suatu hari bertanya, bagaimana kalau kalian suatu hari menemukan seorang lelaki bersama istri kalian? Maka Sa'ad berkata, saya akan bunuh dia. Qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, ata'jabuna min ghirati Sa'ad? Tidakkah kalian merasa heran, tercengang dengan rasa cemburu yang ada pada Sa'ad bin Abi Waqqas? La ana aghyaru minhu, sungguh saya lebih cemburu daripada dia. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih cemburu daripada saya. Fakaifa yasihhu di'a'u mahabbatin nabi wa huwa la yagharu li maharimihi idan tuhikat, kata Ibnul Qayyim. Bagaimana mungkin akan bisa kita terima ketika orang mendakwahkan dia cinta kepada Rasul pada saat dia tidak ada kecemburuan ketika yang diharamkan oleh Rasulullah itu diterobos oleh orang. Tidak ada tergerak di hatinya rasa benci, rasa tidak suka tersebut. Tidak akan mungkin kita bisa menerima, kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Di dalam Al-Quran, Allah jadikan kecemburuan itu batu loncatan untuk orang berjihad dan untuk orang amal ma'ruf nahi mungkar. Mereka mau berjihad dan mereka mau amal ma'ruf nahi mungkar karena terbakar rasa cemburu kepada Allah dan Rasulnya dan syariat-syariatnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 57, Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Hai orang-orang yang beriman,
kalau kalian murtad dari jalan Allah, maka Allah akan datangkan kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Adillatin 'alal mu'minina, 'izzatin 'alal kafirin. Mereka sangat berkasih sayang sesama mukmin dan mereka sangat tegas kepada orang kafir. Apa yang mereka lakukan? Orang yang mencintai Allah tersebut apa yang mereka lakukan? Yujahiduna fi sabilillah. Mereka akan berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Dalam amal ma'ruf mereka tidak akan pernah merasa takut dengan celaan orang yang mencelanya. Maka kita perlu bertanya, sudahkah kita sedemikian cemburu ketika maksiat diterobos oleh orang? Apatah lagi pembangkangan itu ada di dalam akidah. Ketika Allah disekutukan, ketika dipertontonkan kepada kita perbuatan-perbuatan syirik, demi Allah, tidak ada selain ahlus sunnah yang cemburu ketika Allah subhanahu wa ta'ala itu disekutukan. Adapun mereka-mereka yang menyatakan dirinya cinta kepada Rasulullah tersebut hanya secara lisan, kemudian mereka tidak pernah peduli dengan kesyirikan. Mereka tidak pernah peduli dengan tindakan-tindakan yang beraroma dan berbau syirik. Maka itu sebuah bukti bahwa mereka belum lagi mencintai Allah dan Rasulnya. Mereka ingin berkumpul, walaupun berkumpul bersama orang-orang yang berbuat syirik. Mereka mau bersatu. Demi menjaga persatuan partai, demi menjaga persatuan sesuatu, mereka rela berkumpul walaupun dengan pelaku-pelaku syirik. Di mana letak kecemburuan yang hak? Padahal syirik itu adalah dosa yang paling besar. Dan saya katakan sekali lagi, tidak ada yang lebih cemburu ketika syirik dilakukan selain ahlus sunnah wal jamaah. Nas'alullah an nakuna minhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada para sahabat berkata, Masya Allah wa syi'it. Allah telah berkehendak dan engkau berkehendak. Rasulullah marah. Hanya sebuah ungkapan. Dan kita yakin bahwa sahabat itu berucap bukan dengan keyakinan, tetapi ada persekutuan di dalam ungkapan, tidak di dalam hati dan keyakinan. Wahai Rasulullah, Allah dan engkau telah berkehendak. Kata Rasulullah, la taqulu masya Allah wa syi'it. Rasulullah marah dan berkata, jangan kalian katakan Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Walakin qulu, akan tapi katakan masya Allah tsumma syi'ta. Allah berkehendak kemudian baru engkau berkehendak, wahai Rasul. Jadi persekutuan di dalam lafaz saja Rasulullah sudah cemburu. Apatah lagi kalau persekutuan itu benar-benar di dalam akidah, benar-benar di dalam amalan. Maka orang yang tidak berdakwah untuk membasmi syirik, maka cintanya kepada Nabi bukanlah cinta yang mulia dan sempurna. Ma'asyiral muslimin wal muslimat al-hadirin wal hadirat rahimakumullah, seperti yang kita katakan tadi bahwa masih banyak ulama kita memberikan bukti-bukti kecintaan kepada seseorang, dan itu kita jadikan sebagai cerminan. Kita mengukur diri kita dan apa yang ada di sekeliling kita sebagai bukti kecintaan kepadanya. Namun waktu yang telah memisahkan kita, dan terakhir saya akan bacakan perkataan daripada Imam Nawawi ketika beliau mensyarah hadis ad-dinun nasihah dan nasihat kepada Rasulnya. Beliau katakan, dan mari kita dengarkan bersama seperti apa seharusnya orang mencintai Rasulullah SAW. Kata Imam Nawawi, nasihat kepada Rasulnya adalah fatasdiquhu ala risalah. Beliau harus kita akui kebenarannya, kita yakini kebenaran Rasulullah dan risalah Rasulullah, dan kita harus beriman dengan seluruh yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan kita harus taat kepada seluruh perintahnya dan seluruh larangannya, dan kita harus bela Rasulullah baik ketika beliau hidup atau ketika beliau sudah wafat. Kita harus benci kepada orang yang membenci beliau, dan kita harus loyal kepada orang yang loyal kepada beliau. Kita harus muliakan hak-hak Rasulullah, dan kita harus hormati Rasulullah. Kita harus hidupkan sunnahnya di tengah kehidupan, dan kita harus sebarkan dakwah Rasulullah, dan kita sebarkan syariatnya, dan kita harus paham dan mengerti tentang syariat tersebut, dan kita harus selalu berdoa untuk
bisa paham terhadap syariat tersebut. Dan kita harus lemah lembut di dalam belajar terhadap syariat tersebut dan mengajarkannya. Dan kita harus mengagungkan syariat tersebut dan memuliakannya. Dan kita berhadap ketika kita membaca sunnah Nabi tersebut. Dan kita harus diam daripada berbicara tentang syariat Nabi tanpa ilmu. Dan kita harus memuliakan ahli-ahli ilmu syariat, karena mereka mengintisabkan diri mereka kepada syariat Nabi Muhammad. Dan kita harus berakhlak dengan akhlak-akhlaknya Rasulullah SAW. Dan kita harus beradab dengan adabnya Rasulullah SAW. Kita harus mencintai keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Dan kita harus menjauhi siapa saja yang berbuat bid'ah di dalam sunnah beliau, atau berusaha untuk merendahkan dan melecehkan para sahabat beliau. Ini ungkapan daripada Imam Nawawi di dalam syarah beliau terhadap hadis Ad-Dinun Nasiha. Kemudian kita nukilkan satu hadis yang mungkin sangat kita butuhkan dan seharusnya kita jadikan selalu ada di pelupuk mata kita. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna rajulan min ahli al-badiyah atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal. Seorang lelaki dari daerah Badu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'atu qa'imah." Wahai Rasulullah, kapan sebenarnya hari kiamat tersebut? Qal, wailak wa ma'adatta laha. Rasulullah SAW berkata, celaka kamu, apa yang telah kamu persiapkan untuk hari akhirat tersebut? Qal ma'adattu laha illa anni uhibbullaha wa rasulah. Tidak ada wahai Rasul yang telah saya persiapkan untuk hari kiamat tersebut, melainkan saya sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Qal, Rasulullah bersabda, innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Faqulna, kami berkata, kata Anas bin Malik, wa nahnu kadzalik, apakah kami juga demikian wahai Rasul? Artinya tidak khusus kepada orang Badu ini saja. Qala na'am. Rasulullah berkata, ya. Fafarihna yauma idzin farhan katsira. Kami gembira pada hari itu, kegembiraan yang luar biasa. Sehingga Anas bin Malik berkata, fa ana uhibbullaha wa rasulah. Saya akan cintai Allah dan Rasulnya. Wa Abu Bakar wa Umar, dan Abu Bakar wa Umar. Fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Saya berharap saya bisa bersama mereka walaupun saya tidak bisa beramal seperti amalannya mereka. Inilah kecintaan, tapi kecintaan itu bukanlah cinta palsu, akan tapi kecintaan yang memiliki realita dan memiliki bukti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.